Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai perubahan dalam fungsi tubuh, termasuk metabolisme yang melambat, penurunan fungsi ginjal, serta sistem pencernaan yang menjadi lebih sensitif. Kondisi ini membuat lansia perlu lebih berhati-hati dalam memilih makanan, terutama buah-buahan yang sebelumnya dianggap sepenuhnya sehat. Tidak semua buah aman dikonsumsi dalam jumlah banyak oleh lansia, sebab beberapa jenis buah tertentu mengandung kadar gula, kalium, atau serat yang tinggi, yang bisa memperburuk kondisi kesehatan mereka jika tidak diatur dengan tepat. Oleh karena itu, kesadaran tentang pemilihan buah yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hidup lansia. Walaupun buah dikenal kaya akan vitamin, mineral, dan serat, kenyataannya ada jenis-jenis buah yang dapat menimbulkan risiko bagi lansia, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta. Misalnya, buah dengan kandungan gula tinggi dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah pada penderita diabetes. Buah yang tinggi kalium, seperti pisang matang, bisa menjadi masalah bagi mereka yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Sementara itu, buah berserat kasar bisa memperparah masalah pencernaan seperti sembelit atau perut kembung. Dengan demikian, penting bagi lansia dan keluarga mereka untuk tidak hanya melihat buah sebagai makanan sehat secara umum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi medis yang spesifik. Memahami buah mana yang harus dibatasi atau dihindari merupakan langkah awal dalam menjaga kesehatan di usia lanjut. Lansia dianjurkan untuk memilih buah-buahan yang rendah gula, kaya antioksidan, dan mudah dicerna. Selain itu, konsultasi rutin dengan ahli gizi atau dokter sangat disarankan agar kebutuhan nutrisi terpenuhi tanpa membahayakan kondisi kesehatan yang ada. Dengan perencanaan makanan yang cermat dan edukasi yang cukup, lansia tetap dapat menikmati manfaat buah tanpa harus menghadapi risiko tambahan yang bisa memperburuk kesehatannya. Durian, sering dijuluki sebagai raja buah, memang memiliki cita, rasa yang khas dan aroma yang kuat. Di banyak budaya Asia, durian dianggap sebagai buah istimewa yang dinikmati dalam berbagai acara. Namun di balik kenikmatannya, durian mengandung kadar kalori yang sangat tinggi, serta lemak dan gula dalam jumlah signifikan. Ini menjadi perhatian utama bagi kalangan lansia yang kesehatannya sudah mulai rentan terhadap asupan kalori berlebih. Bagi lansia yang menderita tekanan darah tinggi, hipertensi, konsumsi durian dapat menjadi risiko serius. Kandungan kalium dalam durian memang dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi lemak jenuh dan sifat panas dari buah ini dapat memicu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Tekanan darah yang tidak terkontrol pada lansia bisa meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung, dua kondisi yang sering berakibat fatal pada usia lanjut. Selain itu, durian juga tidak dianjurkan bagi lansia dengan riwayat gangguan jantung. Lemak dalam durian, meskipun sebagian besar berbentuk lemak tak jenuh, tetap berpotensi membebani kerja jantung. Lansia dengan pembuluh darah yang sudah menua dan kaku harus berhati-hati, karena konsumsi makanan berat dan berlemak seperti durian dapat meningkatkan risiko penyumbatan arteri atau memperburuk kondisi kardiovaskular. Bagi penderita diabetes, durian merupakan tantangan tersendiri. Meski rasa manis durian alami, indeks glikemik dan kandungan gulanya tetap tinggi. Konsumsi durian dalam jumlah kecil saja bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Lansia dengan diabetes harus ekstra waspada karena fluktuasi kadar gula darah bisa memicu komplikasi serius seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, atau gangguan ginjal. Tidak hanya itu, durian mengandung senyawa alkohol alami yang terbentuk dari proses fermentasi gula di dalam daging buahnya. Walaupun kadar alkohol ini rendah, pada beberapa orang, terutama lansia, konsumsi durian bisa menyebabkan efek seperti wajah memerah, rasa panas berlebih di tubuh, pusing, bahkan peningkatan denyut jantung. Efek ini sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki masalah jantung atau tekanan darah. Kombinasi antara tingginya kandungan kalori, lemak, gula, dan alkohol alami membuat durian menjadi buah yang harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati oleh lansia.
Seringkali lansia yang merasa sehat mengabaikan risiko ini, padahal tubuh mereka mungkin tidak lagi seefisien dulu dalam mengolah zat-zat tersebut. Akibatnya, masalah kesehatan bisa muncul atau memburuk secara tiba-tiba setelah menikmati durian. Meskipun demikian, bukan berarti lansia sepenuhnya dilarang mengonsumsi durian. Jika kondisi kesehatan mereka stabil dan dikonsumsi dalam jumlah kecil serta jarang, durian mungkin masih dapat dinikmati. Sangat penting untuk memperhatikan porsi dan frekuensi, serta memantau reaksi tubuh setelah konsumsi. Konsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi durian juga sangat disarankan bagi lansia dengan riwayat penyakit tertentu. Sebagai alternatif, lansia disarankan untuk memilih buah-buahan yang lebih ringan dan rendah kalori seperti apel, pir, atau buah beri yang kaya antioksidan dan serat tetapi rendah gula. Dengan pemilihan buah yang tepat, lansia tetap bisa menikmati manfaat nutrisi dari buah tanpa mengorbankan kesehatannya. Kesadaran akan potensi bahaya durian ini adalah bagian penting dari pola hidup sehat di usia lanjut. Nangka adalah buah tropis yang sangat digemari karena rasanya yang manis dan aromanya yang kuat, tekstur daging buahnya yang kenyal, serta kandungan nutrisinya yang tinggi membuat nangka populer di berbagai sajian kuliner. Namun, meskipun kaya akan manfaat, konsumsi nangka perlu dikontrol, terutama pada kelompok lansia. Dengan kandungan gula alami yang cukup tinggi, nangka bukanlah pilihan terbaik untuk semua orang, terutama mereka yang memiliki masalah metabolik. Bagi lansia yang memiliki gangguan pengaturan gula darah seperti diabetes, mengonsumsi nangka dalam jumlah berlebihan bisa menjadi bumerang. Gula sederhana dalam nangka cepat diserap tubuh, sehingga dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba. Fluktuasi gula darah yang tidak stabil pada lansia dapat memperburuk komplikasi seperti neuropati diabetik, retinopati, dan gangguan ginjal yang semuanya membutuhkan perhatian ekstra pada usia lanjut. Selain risiko terhadap kadar gula darah, kandungan serat dalam nangka yang tinggi juga perlu diperhatikan. Memang, serat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan. Namun, bagi sebagian lansia, terutama yang memiliki sistem pencernaan lemah atau lambat, serat kasar dapat menyebabkan perut kembung, rasa tidak nyaman, hingga sembelit. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup lansia, menyebabkan nafsu makan berkurang, atau memperparah gangguan pencernaan yang sudah ada. Nangka juga memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, yang berarti dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat setelah dikonsumsi. Berbeda dengan buah-buahan rendah glikemik seperti apel atau pir, konsumsi nangka tanpa kontrol dapat menyebabkan stres metabolik pada tubuh lansia. Dalam jangka panjang, stres ini meningkatkan risiko sindrom metabolik dan mempercepat kerusakan organ-organ vital, khususnya pada penderita diabetes tipe 2. Di sisi lain, konsumsi nangka dalam jumlah besar juga dapat memicu ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Nangka mengandung kalium dalam kadar sedang hingga tinggi yang bisa berbahaya bagi lansia dengan gangguan fungsi ginjal. Ginjal yang sudah melemah pada usia lanjut mungkin kesulitan membuang kelebihan kalium, yang akhirnya bisa menyebabkan hiperkalemia, kondisi berbahaya yang dapat mengganggu irama jantung. Tidak hanya dampak fisiologis, tetapi tekstur nangka yang kenyal dan berserat bisa menyulitkan proses mengunyah pada lansia yang memiliki masalah gigi atau memakai gigi palsu. Proses mengunyah yang tidak sempurna berisiko menyebabkan tersedak atau gangguan pencernaan lebih lanjut. Karena itu, tekstur makanan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan diet sehat untuk lansia. Meski demikian, bukan berarti nangka harus dihindari sepenuhnya oleh lansia. Bila dikonsumsi dalam porsi kecil, dikombinasikan dengan sumber makanan lain yang rendah gula, nangka masih dapat memberikan manfaat seperti asupan vitamin A, C, dan antioksidan. Kuncinya adalah pengaturan jumlah konsumsi, frekuensi, serta pengawasan kondisi tubuh setelah makan nangka. Sebagai alternatif, bagi lansia yang ingin tetap menikmati rasa manis dari buah, mereka bisa memilih buah-buahan yang memiliki kandungan gula lebih rendah dan indeks glikemik lebih stabil, seperti stroberi, blueberry, atau apel hijau.
Dengan begitu, kebutuhan akan rasa manis tetap terpenuhi tanpa membahayakan kesehatan secara keseluruhan. Kesadaran ini penting untuk membangun pola makan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi lansia. Salak dikenal juga sebagai snake fruit karena kulitnya yang bersisik merupakan buah tropis yang kaya akan nutrisi seperti vitamin C, serat, dan antioksidan. Rasanya yang manis dengan sedikit asam membuat salak menjadi camilan favorit banyak orang. Untuk lansia, salak pada dasarnya bisa menjadi pilihan buah yang bergizi. Namun, ada beberapa risiko kesehatan yang perlu diperhatikan jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Salah satu risiko utama konsumsi salak bagi lansia adalah sembelit. Salak mengandung serat dalam jumlah tinggi, tetapi jenis seratnya cenderung lebih sulit dicerna. Pada lansia yang umumnya mengalami penurunan fungsi pencernaan, kelebihan serat ini bisa menyebabkan pengerasan feses dan memperlambat gerakan usus, berujung pada sembelit parah. Sembelit kronis pada lansia bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi juga bisa meningkatkan risiko wasir dan komplikasi usus lainnya. Selain itu, tekstur daging salak yang alot membutuhkan proses mengunyah yang lebih lama dan lebih kuat. Bagi lansia yang mengalami masalah gigi, gusi, atau menggunakan gigi palsu, makan salak bisa menjadi tantangan tersendiri. Proses mengunyah yang tidak sempurna dapat menyebabkan potongan besar buah tertelan, yang berpotensi mengiritasi atau bahkan melukai saluran pencernaan, memperburuk gangguan pencernaan yang sudah ada. Faktor lain yang sering diabaikan adalah kebutuhan akan konsumsi air saat mengonsumsi salak. Karena salak memiliki karakteristik kering dan tidak banyak mengandung air, mengonsumsinya tanpa asupan cairan yang memadai dapat menyebabkan dehidrasi usus. Ini memperparah konstipasi, membuat feses semakin keras dan sulit dikeluarkan, kondisi yang sangat berisiko pada lansia yang umumnya kurang sensitif terhadap rasa haus. Selain sembelit, konsumsi salak berlebihan juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman di perut, seperti kembung, begah, atau bahkan sakit perut. Salak juga mengandung tanin, zat yang bisa memperlambat proses pencernaan bila dikonsumsi berlebihan. Tanin dapat mengikat protein dan enzim pencernaan, membuat makanan lain yang dikonsumsi bersamaan lebih sulit dicerna dan menumpuk di dalam perut. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah moderat dan dengan cara yang tepat, salak tetap bisa memberikan manfaat untuk lansia. Kandungan antioksidan dalam salak membantu menangkal radikal bebas, sedangkan vitamin C mendukung daya tahan tubuh. Untuk menghindari risiko sembelit, lansia disarankan untuk meminum cukup air setelah mengonsumsi salak dan memastikan bahwa buah dikunyah dengan baik sebelum ditelan. Sebaiknya pula pilih salak yang sudah matang sempurna karena teksturnya akan lebih lembut dan rasa asamnya berkurang. Salak muda, yang biasanya lebih keras dan kaya tanin, sebaiknya dihindari oleh lansia karena lebih sulit dicerna dan lebih berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan. Konsumsi salak sebagai bagian dari diet seimbang, bukan sebagai satu-satunya sumber serat atau vitamin, sangat penting untuk menjaga keseimbangan asupan nutrisi. Dengan kesadaran terhadap potensi risiko ini, lansia tetap dapat menikmati kelezatan salak dengan aman. Seperti prinsip umum dalam pola makan sehat, kunci utamanya adalah moderasi, variasi, dan memperhatikan sinyal tubuh. Dengan demikian, salak bisa menjadi tambahan yang menyenangkan dalam menu harian tanpa mengorbankan kesehatan sistem pencernaan. Cempedak, buah tropis yang sekilas menyerupai nangka, memiliki cita rasa yang manis dan aroma yang kuat. Daging buahnya yang lembut dan legit memang menggoda selera, namun di balik kenikmatannya tersembunyi kandungan gula dan lemak yang cukup tinggi. Bagi masyarakat umum, mungkin konsumsi cempedak tidak menjadi masalah besar, tetapi bagi lansia, terutama yang memiliki riwayat diabetes atau kolesterol tinggi, konsumsi buah ini perlu dibatasi, bahkan dihindari. Tingginya kadar gula dalam cempedak membuatnya berisiko menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang drastis. Hal ini berbahaya bagi lansia yang metabolisme glukosanya sudah melemah. Dalam kondisi seperti ini,
tubuh tidak mampu mengatur kadar gula darah dengan cepat, sehingga lonjakan tersebut bisa memicu hiperglikemia yang dalam jangka panjang meningkatkan risiko komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, dan gangguan penglihatan. Selain kandungan gula, cempedak juga mengandung lemak dalam jumlah yang cukup signifikan, terutama jika diolah dengan cara digoreng, yang merupakan penyajian umum di beberapa daerah. Lemak ini bisa meningkatkan kadar kolesterol darah, mempercepat proses aterosklerosis, dan menambah beban kerja pada jantung. Bagi lansia dengan dislipidemia atau penyakit jantung koroner, ini merupakan kombinasi yang sangat berbahaya. Di sisi lain, pisang yang terlalu matang, meskipun tampak sebagai camilan sehat, juga menyimpan bahaya tersendiri. Pisang matang mengalami proses pemecahan pati menjadi gula sederhana, seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Proses ini membuat pisang menjadi sangat manis dan mudah diserap tubuh, sehingga menyebabkan lonjakan kadar gula darah dalam waktu singkat. Untuk lansia dengan diabetes atau yang berisiko mengalami resistensi insulin, mengonsumsi pisang yang terlalu matang secara berlebihan bisa mempercepat perkembangan komplikasi. Meskipun pisang kaya akan kalium yang baik untuk tekanan darah, kelebihan kalium juga bisa menjadi masalah bagi lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, karena ginjal mereka mungkin kesulitan membuang kalium berlebih dari tubuh. Selain itu, pisang matang memiliki indeks glikemik yang jauh lebih tinggi dibandingkan pisang yang masih setengah matang. Artinya, pisang matang menyebabkan kenaikan kadar gula darah lebih cepat setelah dikonsumsi. Dalam diet lansia yang mengutamakan kestabilan gula darah, pisang matang harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati atau diganti dengan buah lain yang lebih stabil, seperti apel atau pir. Namun, bukan berarti cempedak dan pisang matang tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Jika kondisi kesehatan lansia stabil dan konsumsi dilakukan dalam porsi kecil, serta dikombinasikan dengan sumber serat atau protein lain, efek lonjakan gula darah bisa ditekan. Misalnya, makan pisang bersama yogurt rendah lemak dapat membantu memperlambat penyerapan gula. Penting bagi lansia dan keluarga mereka untuk memahami bahwa tidak semua buah aman hanya karena berasal dari alam. Pemilihan buah harus mempertimbangkan kondisi kesehatan, cara pengolahan, dan porsi konsumsi. Dengan pemilihan yang bijak dan edukasi yang memadai, lansia tetap bisa menikmati berbagai jenis buah tanpa harus mempertaruhkan kesehatannya. Meskipun beberapa jenis buah tertentu berpotensi menimbulkan masalah kesehatan pada lansia, bukan berarti semua buah harus dihindari. Buah tetap merupakan sumber penting berbagai vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan daya tahan, memperlambat penuaan sel, dan menjaga kesehatan organ. Yang perlu ditekankan adalah pemilihan buah yang cermat sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Mengatur porsi adalah kunci utama dalam menikmati buah dengan aman. Lansia tidak perlu mengonsumsi buah dalam jumlah besar sekaligus. Sebaliknya, porsi kecil namun rutin jauh lebih bermanfaat dan aman. Misalnya, setengah porsi pisang, beberapa potong apel, atau segenggam kecil buah beri bisa memberikan manfaat nutrisi tanpa memicu lonjakan gula darah atau membebani sistem pencernaan. Selain porsi, jenis buah yang dipilih juga harus diperhatikan. Pilihlah buah yang rendah gula alami, seperti apel hijau, pir, buah beri, atau jambu biji. Buah-buahan ini tidak hanya lebih aman untuk kadar gula darah, tetapi juga kaya akan serat larut yang membantu menjaga kesehatan pencernaan tanpa menyebabkan sembelit. Memilih buah yang rendah lemak dan kaya antioksidan juga dapat membantu lansia melawan inflamasi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Setiap lansia memiliki kebutuhan kesehatan yang unik. Kondisi seperti diabetes, hipertensi, gangguan ginjal, atau masalah pencernaan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan buah. Sebagai contoh, lansia dengan gangguan ginjal harus membatasi konsumsi buah tinggi kalium seperti pisang matang, sedangkan mereka yang memiliki masalah gula darah harus berhati-hati dengan buah manis seperti cempedak atau durian. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi adalah langkah bijak sebelum menentukan pola makan harian.
Ahli kesehatan dapat membantu membuat rekomendasi buah apa saja yang sesuai, berapa banyak yang boleh dikonsumsi, dan bagaimana mengombinasikannya dengan makanan lain agar mendapatkan keseimbangan nutrisi yang optimal. Dengan demikian, lansia dapat menikmati manfaat buah tanpa rasa khawatir berlebihan. Selain itu, pola hidup sehat secara umum juga harus diperhatikan. Buah sebaiknya dijadikan bagian dari diet seimbang yang mencakup sayuran, protein sehat, lemak baik, dan cukup air putih. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau senam lansia juga membantu tubuh memproses gula dari makanan dengan lebih efektif, mengurangi risiko komplikasi yang mungkin timbul dari konsumsi buah tertentu. Penting juga untuk memperhatikan respon tubuh setelah mengonsumsi buah tertentu. Jika ada gejala seperti kembung, pusing, lonjakan gula darah, atau gangguan pencernaan, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Melakukan evaluasi secara berkala tentang pola makan akan membantu lansia menyesuaikan dietnya sesuai kebutuhan tubuh yang terus berubah seiring bertambahnya usia. Dengan pendekatan yang penuh kesadaran dan pengaturan yang tepat, lansia tetap dapat menikmati beragam buah segar sebagai bagian dari pola hidup sehat mereka. Buah bukan musuh, melainkan teman setia dalam menjaga kesehatan, asalkan dipilih dan dikonsumsi dengan bijak.